Terletak di dataran subur wilayah Campania, di selatan Kekaisaran Romawi, Pompei bangun pada pagi hari yang biasa, penuh kehidupan dan hiruk-pikuk di bulan Agustus tahun 29 M. Amfora anggur sedang dimuat, roti sedang dipanggang di oven, dan tawa dari villa-villa bercampur dengan jalanan berbatu. Tak seorang pun tahu bahwa pada hari itu, keheningan paling menyakitkan dalam sejarah akan datang dari langit. Letusan Gunung Vesuvius tidak hanya akan mengubah Pompei, tetapi juga hubungan umat manusia dengan alam selamanya. Kota yang hidup di bawah bayangan, kota-kota seperti Pompei, Herculaneum, dan Stabiae didirikan di kaki Vesuvius, di persimpangan tanah subur dan jalur perdagangan Mediterania. Vesuvius telah diam selama berabad-abad. Penduduk lokal mengira itu hanya sebuah gunung. Sayangnya tidak ada yang tahu atau ingin percaya bahwa itu sebenarnya adalah gunung berapi aktif. Minggu-minggu sebelum letusan, getaran terasa dan permukaan air di sumur menurun. Namun, orang Romawi menganggapnya sebagai ulah para dewa dan melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka. Hingga hari naas itu pun tiba. Pada tengah hari, ledakan besar terdengar dari puncak Vesuvius. Kemudian kolom raksasa abu, gas, dan batu apung naik ke langit. Menurut surat dari Plinius Muda, kolom ini mengembang dengan bentuk seperti pohon pinus. Saat langit semakin gelap, orang-orang menjadi panik. Namun bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Pada fase pertama, abu berat mulai turun di Pompei. Rumah-rumah belum runtuh, tetapi bernapas menjadi sulit. Orang-orang berjalan di jalanan menutupi mulut mereka dengan selimut, berdoa kepada para dewa. Beberapa memilih tetap di rumah, yang lain mencoba melarikan diri. Namun waktu semakin menipis. Pada dini hari keesokan harinya, campuran gas dan batuan yang dipanaskan dengan suhu tinggi yang dikenal sebagai aliran piroklastik menelan Pompei dengan kecepatan 100 km per jam. Pada tahap ini, suhu melebihi 300 grad. Orang-orang tewas seketika di tempat mereka berdiri. Banyak korban yang membeku dalam lapisan abu, tertangkap saat melarikan diri atau berpelukan dengan orang yang dicintai. Seluruh Pompei tertutup lapisan abu dan batu sekitar 6 meter tebalnya hanya dalam beberapa jam. Kota ini tidak dihancurkan, tetapi hampir disegel. Di kota yang dihuni 11.000 hingga 20.000 orang, ribuan tewas. Nasib yang sama menimpa Herculaneum dan kota-kota terdekat lainnya. Orang-orang di bawah reruntuhan bersama harta benda mereka terawetkan melawan waktu. Peristiwa ini menambah harta arkeologi paling mengesankan dalam salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah. Pompei terlupakan selama berabad-abad. Bahkan lokasi persisnya menjadi tak dikenal seiring waktu. Baru pada penggalian sistematis pertama di abad ke-18, kota ini ditemukan kembali. Letusan Vesuvius tidak hanya mengubur kota, tetapi juga cara hidup. Wawasan mengenai kehidupan sehari-hari zaman Romawi sampai kepada kita dari postur orang-orang yang terawetkan hingga grafiti di dinding. Bencana ini yang menjadi pukulan ekonomi besar bagi Kekaisaran Romawi juga memberikan luka batin yang dalam. Di antara yang hilang terdapat pedagang, budak, bangsawan, anak-anak, dan tentara. Aspek paling menyedihkan dari bencana ini adalah sebagian besar kematian bukan disebabkan oleh terkubur hidup-hidup atau terbakar, tetapi oleh perubahan suhu mendadak dan mati lemas. Orang-orang kehilangan nyawa tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada orang tercinta, tanpa bisa melarikan diri. Kebangkitan ilmu pengetahuan, berkat kesaksian Plinius Muda, letusan gunung berapi pertama kali didokumentasikan secara sistematis. Kategori letusan yang kini disebut letusan Plinian didefinisikan berdasarkan pengamatan ini. Vesuvius menjadi salah satu tragedi yang melahirkan ilmu vulkanologi. Zaman modern, ancaman yang bangkit kembali. Vesuvius masih merupakan gunung berapi aktif. Letusan besar terakhir terjadi pada tahun 1984, menewaskan ratusan orang. Sejak saat itu, para ilmuwan terus memantau aktivitas gunung. Di Italia, Observatorium Vesuvius aktif bekerja dan rencana evakuasi untuk penduduk setempat disiapkan. Reruntuhan Pompei kini menyambut pengunjung seperti museum, namun di balik sisa-sisa megah ini tersembunyi jeritan hening sebuah bangsa. Kesimpulan, kehidupan yang membeku dalam waktu tragedi Pompei menunjukkan kekuatan alam, keterbatasan ilmu pengetahuan manusia, dan betapa mengesankannya momen beku. Aspek paling mengharukan dari bencana ini adalah bagaimana kehidupan sehari-hari manusia terukir dalam sejarah. Roti yang sedang dipanggang, ruangan yang dihiasi mozaik, kendaraan yang ditinggalkan di jalan, semuanya tiba-tiba berhenti. Pompei menjadi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah dan juga salah satu pengalaman paling tragis dan mengajarkan bagi umat manusia.
Tempat ini masih menjadi peringatan. Alam tidak pernah lupa, hanya menunggu. Take you for granted, and right but feed and sun brother. Del Pires Panorama to Earth.